Welcome to my channel. Tuhan Yesus memberkati. Aku sambil salam dulu kiri kanannya, berikan semangat, katakan Tuhan Yesus mengasihimu saudaraku, katakan Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya di tempat ini, amin. Ya saudaraku, ya puji Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari yang saudaraku ya, hari yang telah diberikan Tuhan kepada kita, di mana hari Minggu saudaraku adalah di mana hari kemenangan, hari kebangkitan Yesus dari kematian, amin. Sebabnya kita orang Kristen merayakan ibadah pada hari Minggu saudaraku, karena kita merayakan kemenangan setiap hari Minggu, amin. Ya, merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita buka hati kepada firman Tuhan saudaraku ya, yang saudaraku hari ini kita akan belajar saudaraku ya mengenai saudaraku ya pentingnya kita menetapkan hati untuk selalu setia kepada Tuhan, amin. Nah saudaraku ya, menetapkan hati untuk setia selalu kepada Tuhan saudaraku ya. Nah, dalam Alkitab saudaraku ya dituliskan ada seorang raja saudaraku ya, namanya Raja Asa saudaraku ya, dia Raja Yehuda. Nah saudaraku ya, dia raja dan dia saudaraku ya membuat suatu ketetapan perjanjian kepada semua orang Yehuda saudaraku ya, supaya dikatakan mereka itu saudaraku ya harus setia kepada Tuhan, harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan saudaraku ya. Nah dikatakan jikalau ada mungkin dikatakan saudaraku ya anak-anak dewasa, orang tua harus dikatakan mencari Tuhan, dan bila mereka tidak mencari Tuhan dikatakan maka hukumannya saudaraku ya hukuman mati saudaraku. Nah jadi bila hari ini kita saudaraku belajar mengenai saudaraku ketetapan hati kita untuk selalu setia kepada Tuhan, amin. 2 Tawarik 15 kita lihat saudaraku ya, 2 Tawarik 15, haleluya. Ini dulu ayat pembuka bagi kita saudaraku ya, 2 Tawarik 15 ayat yang 13 sampai yang ke 15 saudaraku ya. 2 Tawarik 15 ayat 12 mulai, kita akan bergantian. Saya baca mulai ya, sudah nampak saudaraku. 2 Tawarik 15 ayat 12 mulai saya baca. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang mutlak mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan melindungi mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Amin. Nah, saudaraku ya, kita lihat di sini bagaimana raja ini saudaraku ya membuat aturan saudaraku ya untuk kebaikan bagi orang Yehuda, amin. Nah, dikatakan di sini dibuat suatu perjanjian saudaraku ya, mengadakan perjanjian. Isi saudaraku ya daripada perjanjian itu dikatakan mereka harus mencari Tuhan. Nah, baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan harus mencari Tuhan, harus mengikut Tuhan, amin. Harus setia kepada Tuhan. Nah, dan jika mereka dikatakan saudaraku tidak mencari Tuhan, maka hukumannya hukuman apa saudaraku? Hukuman mati saudaraku. Nah saudaraku, kalau sekarang kita renungkan saudaraku ya, kalau orang saudaraku ya katakanlah manusia, kalau dia tidak mengikut Yesus saudaraku ya, walaupun dia memiliki mungkin seluruh kekayaan dunia ini, kalau dia saudaraku ya mati saudaraku ya, dan dia sebelum mati belum pernah mengenal Yesus, belum pernah dia bertobat saudaraku ya, maka matinya saudaraku ya pastilah mengalami hukuman yang kekal. Haleluya. Nah jadi saudaraku ya, itu sebabnya orang yang tidak mau mencari Tuhan, orang yang tidak mau setia kepada Tuhan, pasti dia akan mati saudaraku. Haleluya. Mati, dan dia dihakimi saudaraku ya. Memang semua orang akan mati, tetapi anak Tuhan kalau dia mati saudaraku ya beruntung katanya. Haleluya.
Nah, saudara kia beruntung. Nah, jadi saudara kia dikatakan di sini kematian, saudara kia di sini, saudara kia dikatakan di sini, saudara kia mereka menerima hukuman kalau mereka tidak mencari Tuhan. Nah, ayat 14, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nabiri dan sangkakala. Nah, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka. Nah, jadi saudaraku, Tuhan pun saudaraku ya berkenan atas setiap tindakan mereka, atas komitmen mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Tuhan berkenan, amin. Dan ketika Tuhan berkenan dalam hidup mereka, maka dikatakan di sini Tuhan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Ada kedamaian, ada keamanan terjadi karena Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Karena mereka memang harus setia mengikut Tuhan, harus setia mereka melayani Tuhan, harus setia kita juga mengikut Tuhan, amin. Nah, ada upah bagi orang yang setia, ada upah bagi orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Jadi pastikan kita semua di sini adalah orang yang bersungguh-sungguh hati. Katakan kepada kawannya, kamu harus bersungguh-sungguh hati, saudaraku, katakan. Amin. Ya, saudaraku ya. Ibrani 11 ayat 6, saudaraku ya. Kita baca dengan cepat. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6, saya baca dengan cepat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ada upah dari Tuhan, saudara ya, bagi orang bersungguh-sungguh hati, saudara ya. Nah, kita nggak tahu, saudara ya, apa upah yang diberikan Tuhan. Tapi yang penting, saudara kita semua bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Amin. Dan sungguh-sungguh hati, saudara ya, dalam mengikut Tuhan. Berikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan akan memperhitungkan, Tuhan melihat. Karena Tuhan tahu segala pekerjaan kita, Tuhan tahu segala jerih payah kita. Amin. Tuhan tahu semua ketekunan kita, Tuhan tahu semua pengorbanan saudara. Tuhan melihat kita semuanya. Karena kita mengatakan mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati mencari Dia. Amin. Ya, mata Tuhan menjelajah. Tuhan melihat kita di sini, saudaraku. Nah, dan Tuhan mengamati saudara di sini. Tuhan lihat kita di sini semua. Bila semua di sini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang yang bersungguh hati mencari Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku ya, orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Tuhan. Saudaraku ya, 2 Tawarik 16 ayat 9 ini dikatakan, saudaraku ya, saya bacakan dengan cepat. 2 Tawarik 16 ayat 9. Ya, saya bacakan ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Saudara, sampai di sini saja. Nah, saudaraku, saya melihat bagaimana saudaraku ya perjalanan daripada kita ini, saudaraku, raja-raja yang pernah, saudaraku, raja di Yehuda bahkan di Israel, saudaraku ya. Nah, ketika mereka, saudaraku ya, mencari Tuhan, mereka semua mengandalkan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, saudaraku ya, maka mereka semuanya aman. Mereka dilindungi, dijaga, ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketika mereka berpaling dari Tuhan, mereka menjauh dari Tuhan, maka saudaraku ya, Tuhan akan izinkan musuh menyerang mereka, saudaraku ya. Dan mereka nggak bisa, saudaraku ya, menang mengalahkan musuh. Nah, tetapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka, saudaraku ya, berseru kepada Tuhan, walaupun banyak musuh, mereka bisa menang, saudaraku. Nah, dalam 2 Tawarik
14 ini dikatakan saudara, Raja Asa dalam Alkitab. Raja Asa, Raja Yehuda. Dia pernah saudara dikatakan saudara menghadapi musuh saudara, yaitu jutaan. 2 Tawarik 14 ayat 11 begini katanya saudara, 2 Tawarik 14 ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Oke, ayat 9 mulai. Jerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ayat 10. Lalu Asa maju menghadapi mereka. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Ayat 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Ayat 12. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Haleluya. Nah, saudaraku, secara jumlah mereka pasti kalah saudaraku. Kalau mungkin hitung matematika pasti kalah lah mereka saudaraku ya. Mereka saudaraku ya dikatakan di sini jumlah mereka mungkin sekitar saudaraku ya 500.000 lebih kurang saudaraku ya. Pasukan Yehuda dikatakan jumlahnya 300.000 orang. Kemudian dikatakan orang Benyamin jumlahnya 280.000 orang. Nah, jadi saudaraku ya, berapa ini saudaraku ya? Hampir 600.000 ya. Nah, ya, melawan berapa saudaraku? 1.000.000 orang saudaraku ya. Nah, kalau kekuatan mereka pasti kalah. Kalau mereka nggak ditolong Tuhan, mereka pasti sudah kalah saudaraku. Nggak sanggup mereka melawannya. Tetapi mereka punya senjata yang ajaib. Apa saudaraku itu? Berdoa. Amin. Itulah senjata Raja Asa ini saudaraku. Dia berseru kepada Tuhan. Ayat 11. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Nah, jadi saudaraku ya, dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru memanggil nama Tuhan. Saudaraku ya, Tuhan selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudaraku, nah saudaraku, akhirnya saudaraku kita melihat bagaimana Tuhan membela Raja Asa ini saudaraku. Dibela oleh Tuhan, mereka diselamatkan, mereka ditolong saudaraku, yang mereka aman karena ada pertolongan Tuhan. Itulah upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Itulah orang yang saudaraku yang membuat komitmen setia kepada Tuhan, sehingga saudaraku kapan mereka membutuhkan pertolongan kepada Tuhan, Tuhan bela mereka, Tuhan tolong mereka saudaraku. Amin. Nah saudaraku ya, Tuhan langsung bertindak menolong Raja Asa ini. Kenapa saudaraku ya? Karena memang dia itu saudaraku ya selalu mencari Tuhan, dia selalu mengutamakan Tuhan. Kita sudah lihat tadi saudaraku ya, dia buat aturan supaya semua orang Yehuda, baik anak-anak, baik dewasa, baik laki-laki dan perempuan, mereka harus semuanya mencari Tuhan. Amin. Harus mengasihi Tuhan, harus beribadah kepada Tuhan. Mereka buat Tuhan nomor 1 bagi mereka, sehingga ketika mereka buat Tuhan nomor 1, mereka semua aman, mereka semua dipelihara Tuhan, mereka semua ditolong, mereka mengalami mujizat yang luar biasa, karena mereka semuanya mengandalkan Tuhan yang luar biasa saudaraku. Amin. Nah jadi saudaraku, ini firman Tuhan bagi kita hari ini, supaya kita saudaraku ya membuat satu komitmen dalam hati kita, apapun yang jadi saya harus setia mengasihi Tuhan. Amin. Harus setia.
apapun yang terjadi harus setia melayani Tuhan, harus setia selalu memuliakan Tuhan, mencari Tuhan nomor satu. Dan kita lihat dibuat Tuhan perbedaan, dibuat Tuhan saudara kemurahan-kemurahan bila kita selalu mencari Tuhan saudaraku. Nah, jadi inilah saudara renungan kita hari ini, seorang raja yang luar biasa, saudara yang dia memberikan suatu membuat suatu janji, mereka harus sungguh-sungguh semuanya mencari Tuhan. Nah, saudara, kemudian hari ini kita akan lanjutkan saudara sedikit lagi mengenai saudara seorang raja saudara selanjutnya, haleluya, yaitu raja Hizkia, di mana Raja Hizkia juga saudara dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan dia selalu mencari Tuhan. 2 Tawarik 31 ayat yang 20 saya bacakan kepada saudara. 2 Tawarik 31 ayat 20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin. Nah, saudara, seorang raja, seorang raja memberi hati untuk Tuhan, saudara. Katakan dia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, jadi kita pun di sini anak Tuhan, nggak salah saudara, nggak rugi melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Amin. Nggak rugi kita melakukan apa yang benar di hati Tuhan. Nggak rugi kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Itu kita kerjakan. Nah, 21, dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanan dikatakan terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga selalu berhasil. Amin. Haleluya. Ya, biarlah kita ini saudara, apa yang kita kerjakan selalu kerjakan dengan segenap hati. Amin. Ya, apa saja yang dikerjakan tangan kita, kerjakanlah dengan segenap hati. Apa saja itu, saudara yang masih sekolah, saudara segenap hati saudara sekolah. Amin. Belajar saudara. Haleluya. Apa saja kegiatan kita, pastikan saudara segenap hati. Amin. Ya, saudara, segenap hati seperti untuk Tuhan dikatakan. Jadi pasti semuanya kita juga Tuhan berhasil. Sehingga raja ini berhasil dikatakan saudara, karena dia selalu segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Saudara, dialah Raja Hizkia namanya saudaraku. Nah, suatu peristiwa saudara dikatakan dalam Alkitab, raja ini saudara pernah dikatakan sakit saudara, dan pada waktu dia sakit dikatakan hampir mati saudaraku. Datanglah seorang Nabi Yesaya saudara, dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 ini sampai 6 dikatakan begini saudaraku. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, ini saudara firman Tuhan. Ini perkataan Tuhan yang menyampaikan sama saudaraku Nabi Yesaya. Nah, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, saudaraku, ini perkataan Tuhan ini saudaraku, bukan perkataan dokter. Kalau dokter mungkin berkata, gak lama lagi umurmu, katanya, kau kan bukan Tuhan, bisa kita bilang begitu ya kan? Nyawa di tangan Tuhan, kan begitu saudaraku. Kalau mungkin manusia mengatakan, nah ini Tuhan berkata bahwasanya Hizkia ini, saudara Raja Hizkia ini dikatakan akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nah, tapi saudaraku, luar biasanya saudara,
karena raja ini berdoa, saudaraku ya. Ayat 2 dikatakan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ayat 4, tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya. Tuhan mengubah keputusannya. Tuhan mengubah, saudaraku ya. Karena saudaraku ada orang yang berdoa. Lagi-lagi luar biasa doa Raja Hizkia ini, saudaraku. Amin. Dia bisa mengubah keputusan Tuhan, saudaraku ya. Tadinya dia hampir mati, saudaraku ya. Tetapi dia dikatakan dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, saudaraku. Doanya saudaraku dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, Tuhan, katanya saudaraku ya, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sambil menangislah Hizkia. Haleluya. Ya, sambil menangis dia, saudaraku ya. Keluarlah air matanya, saudaraku ya. Dan firman Tuhan berkata sini, saudaraku ya, ketika dalam ayat selanjutnya dikatakan, saudaraku ya, katakan di sini, aku telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, dikatakan, saudaraku ya. Luar biasa. Kalau saudara berdoa sambil nangis, saudara, luar biasa berkatnya. Haleluya. Saya bisa suka nangis berdoa. Haleluya. Ya, saudaraku ya. Karena luar biasa Tuhan itu. Amin. Bagi yang jarang nangis, saudaraku ya, mungkin perlu disiram hatinya dengan air apa, saudaraku? Air dari surga. Haleluya. Ya, saudaraku ya. Luar biasa karena Tuhan melihat air mata, dikatakan di sini. Amin. Iya, saudaraku ya. Menangis Raja Hizkia, saudaraku. Dia sakit hampir mati, dikatakan. Tuhan, dikatakan, Tuhan, Engkau tahu, Tuhan, apa yang aku lakukan selama ini, Tuhan. Engkau tahu, Engkau lihatnya, Tuhan. Aku tidak main-main mengikut Tuhan. Aku selalu memberikan hati kepadamu, dikatakan. Aku setia, Tuhan. Tulusnya hatiku ini, Tuhan. Enggak banyak sengkoneknya hatiku ini, dikatakan. Haleluya. Haleluya. Tulus hati mengikut Tuhan. Amin. Ya, saudaraku ya, tulus hati. Katakan saudaraku yang melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Inilah saudaraku ya upahnya. Saya katakan tadi, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ada upah dibuat Tuhan. Saudaraku ya, ditambahkan Tuhan, ketika Tuhan mendengar doanya, apa yang terjadi, saudaraku? Raja ini jadi sehat dan umurnya ditambahkan berapa tahun, saudaraku? 15 tahun, kemudian aman lagi. Diberikan Tuhan keamanan. Tuhan memagari kota. Dikatakan, saudaraku ya, luar biasa. Doa orang yang tulus hati. Amin. Doa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Doa orang yang setia, luar biasa, saudaraku. Amin. Ya, kalau mungkin dia biasa-biasa, tapi dia setia, luar biasa doanya, saudaraku ya. Makanya senjata kita, saudaraku ya, doalah kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan berkata, anakku, sudah kudengar doamu, sudah kulihat air matamu, kata Tuhan. Amin. Ya, sudah kulihat. Sehingga Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk segera menolong saudara dan saya. Jadi pada hari kita sungguh-sungguh semuanya mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Yang terakhir, saudaraku ya, mengenai Daniel, saudaraku ya, dalam Alkitab, Daniel, saudaraku ya, adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dari mana kita tahu, saudaraku ya, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan? Daniel 11 dikatakan, saudaraku ya, Daniel 11 dikatakan dalam Alkitab, saudaraku ya, dia berdoa, berlutut
3 kali sehari berdoa, dikatakan memuji dan menyembah Allahnya, saudaraku ya. 3 kali sehari Daniel menghadap Tuhan, mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, saudaraku ya. Nah, ketika dia berdoa sungguh-sungguh, selalu menyembah Tuhan, maka dibuat Tuhanlah pertolongan, pengangkatan kepada Daniel ini, saudaraku. Dia diangkat oleh Tuhan, saudaraku ya. Dan diberikan Tuhan yang banyak hikmat, saudaraku ya, pengetahuan yang luar biasa. Suatu peristiwa dikatakan raja, saudaraku ya, raja bermimpi, saudaraku. Raja ini, saudaraku ya, tidak mau menceritakan apa mimpinya, saudaraku. Tetapi disuruhlah semua orang-orang pintar, orang-orang hebat, saudaraku ya, untuk boleh mencari tahu apa mimpi raja itu dan apa artinya, saudaraku. Nah, kalau Yusuf saudaraku dalam Alkitab, dia boleh mengartikan mimpi raja siapa, saudaraku ya? Siapa? Raja Mesir, siapa nama saudaraku? Firaun, saudaraku. Nah, Raja Firaun, saudaraku ya, dia bermimpi, saudaraku ya. Dia ceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf bisa mengartikan, saudaraku. Tetapi saudaraku Daniel ini beda. Raja bermimpi, saudaraku, tapi nggak dikasih tahu apa mimpinya. Tetapi dikatakan mereka harus tahu apa mimpi raja ini, saudaraku. Nah, mereka harus tahu apa mimpi raja. Yang kedua, mereka harus bisa mengartikan mimpi itu. Ini hal yang sangat sukar, saudaraku. Sehingga orang-orang ahli, saudaraku, dalam dikatakan saudaraku dalam di saudaraku kerajaan Babel, saudaraku, mereka semua berkata, nggak ada yang sanggup Tuanku Raja. Itu sangat sukar. Tetapi Daniel berkata kepada pengawal raja, berikan kami kesempatan, katanya. Karena saudaraku ya, kalau mereka nggak bisa mengartikan mimpi itu, saudaraku ya, mereka kalau mereka tahu apa mimpi raja, mereka semua akan dibunuh, saudaraku ya. Semua orang yang pintar, semua yang jabatannya tinggi akan dibunuh, termasuk juga Daniel. Mereka semua terancam nyawa mereka. Tetapi Daniel berkata, berikan kami kesempatan. Kami berdoa, bertanya kepada Tuhan kami, dikatakan. Kemudian Daniel memanggil Sadrak, Mesak, Abednego, saudaraku yang mereka doa bersama. Mereka doa bersama, berpuasa mereka bersama, saudaraku. Mereka mohon belas kasihan Tuhan, karena nyawa mereka terancam, saudaraku. Kalau nggak Tuhan bicara kepada mereka, Tuhan nggak berikan penglihatan kepada mereka, mereka pasti dihukum mati semuanya. Berdoalah mereka, mereka mencari Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berdoa, saudaraku. Nah, pada waktu dikatakan mereka berdoa bersehati, mereka berdoa bersungguh-sungguh, Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel, saudaraku. Dan dia melihat penglihatan apa mimpi raja, saudaraku. Dan dia temuannya tahu. Kemudian saudaraku dia menghadap raja, saudaraku. Diceritakan semua, ini mimpi raja, ini artinya. Saudaraku, akhirnya selamatlah mereka karena Allah Daniel, Allah yang menolong, saudaraku. Amin. Ya, saya percaya Tuhan kita juga di sini, Tuhan yang menolong. Amin. Walaupun sukar mungkin, mustahil menurut pikiran, tetapi kalau kita terus berdoa bersehati, kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, akan Tuhan berikan jalan keluar, akan pasti Tuhan tolong hidup kita, saudaraku. Amin. Nah, kemudian selanjutnya, saudaraku, Daniel menyelamatkan, saudaraku, orang-orang pintar di saudaraku kerajaan Babel, saudaraku. Daniel tim jadinya penyelamat, saudaraku. Harusnya mereka sudah mati kian sebanyak, tapi karena dia berdoa memberikan Tuhan pertolongan. Nah, beberapa waktu kemudian, saudaraku, orang-orang semuanya tidak suka kepada Daniel, saudaraku. Mereka mencari-cari cara untuk bisa menjatuhkan Daniel, untuk bisa melengsarkan jabatan Daniel, saudaraku. Sehingga, saudaraku, orang-orang pintar membuat suatu peraturan undang-undang. Mereka berkata bahwasanya dalam waktu 30 hari tidak ada yang boleh menyembah Tuhannya, dewanya, selain daripada menyembah raja. Haleluya, saudaraku. Nah, kemudian, saudaraku, Daniel mendengar, saudaraku, surat itu. Dia sudah tahu. Dikatakan, saudaraku, bahwasanya siapa nanti melanggar perintah raja akan dihukum masuk ke gua singa. Kira-kira begitu, saudaraku. Nah, tetapi dalam Alkitab dikatakan Daniel 11. Siapa yang bisa baca, tolong Daniel 11. Daniel 11.
Dapat saudara? Tolong baca seorang. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11 ya. Demi coba 11. Amin. Nah, dia sudah mendengar saudaraku ya, surat perintah larangan bahwasanya tidak ada boleh menyembah Tuhan selain menyembah raja, dikatakan saudaraku. Nah, dan dikatakan saudaraku ya, barang siapa yang melanggar itu akan dilemparkan ke gua singa. Di gua singa itu saudaraku ya, banyak singa-singa yang kelaparan di situ saudaraku ya. Belum ada pernah orang selamat kalau masukkan ke gua singa saudaraku ya. Semua pasti mati semuanya. Haleluya. Nah, tetapi saudaraku ya, dikatakan demi dengar Daniel. Daniel tahu surat itu. Kalau dia langgar, dia pasti masukkan ke gua singa. Apakah dia saudaraku ya takut dengan surat itu? Tidak saudaraku. Dikatakan tetap dia berdoa, tetap dia mencari Tuhan. Amin. Ya, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Gaya hidup itulah gaya hidup Daniel saudaraku ya, yaitu berlutut, berdoa, memuji Tuhan 3 kali satu hari. Seperti makan dia berdoa saudaraku ya. Pagi-pagi dikasih waktunya menyembah Tuhan, siang hari dikasih waktunya menyembah Tuhan, malam hari dikasih waktunya menyembah Tuhan. Haleluya. Nah, didengar saudaraku ya, terancam nyawanya. Saudaraku ayat 12. Lalu ya, nah tiba-tiba saudaraku ya, orang-orang yang saudaraku ya, yang tidak suka kepada Daniel, mereka langsung saudaraku ya mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Saudaraku, saya tahu, saya yakin saudaraku doa Daniel itu doa yang luar biasa ini saudaraku. Haleluya. Bermohon kepada Allahnya. Apa yang dia minta saudaraku? Saya yakin dia minta Tuhan supaya selamatkan dia, karena sudah terancam nyawanya saudaraku. Dan Daniel pasti saudaraku dia yakin Tuhan pasti menolong dia. Amin. Ya. Kemudian ayat 13 dikatakan saudaraku, selanjutnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang hal raja. Bukankah Tuhanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Ya, terbukti Daniel melanggar peraturan yang dibuat oleh manusia atau iblis lain saudaraku ya. Karena pastilah orang-orang dikuasai roh jahat lah yang membuat aturan ini saudaraku. Nah, saudaraku, dikatakan saudaraku yang ketika ditangkap Daniel, ketika dia berlutut saudaraku, ketika dia bermohon kepada Tuhan, mungkin dia sedang menangis saudaraku, sedang menangis memohon kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Tuhan, lihatlah orang-orang yang mau menjatuhkan aku Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang hidup berkuasa. Engkau sanggup tolong aku Tuhan. Nah, ketika dia berdoa, tiba-tiba datang orang saudaraku yang mendapati dia saudaraku ya. Nah, kemudian dibawa Daniel kepada raja saudaraku ya. Nah, dan dikatakan aturan yang dibuat raja tidak bisa diubah saudaraku. Nggak ada yang bisa mengubahnya. Nah, dengan kata lain Daniel harus masukkan ke gua singa. Ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang orang dari Yuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doa. Iya, luar biasa dia saudaraku. Walaupun nyawa terancam taruhannya,
tetap dia mau menyembah Tuhan, tetap dia mau berdoa, tetap dia mau berlutut mencari wajah Tuhan. Haleluya. Nah, ayat 15. Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Iya. Saudara raja ini, saudara merasa saudara hatinya saudara galau juga raja ini. Kenapa? Saudara, karena dia mengasihi Daniel ini, saudaraku. Karena ini saudara dicari-cari pun dikatakan kesalahannya nggak ada, saudara. Dia sangat berhikmat, dia sangat memberikan Tuhan hikmat, saudaraku ya, roh yang luar biasa. Tetapi sudah dibuat aturan, saudaraku ya, nggak bisa lagi diubah aturan. Maka harus dilaksanakan, saudaraku ya. Ayat 16. Lanjut. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Sudah sama-sama kita baca. Setelah itu raja memberi perintah. ambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Bicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, biarlah kiranya yang melepaskan nafas. Haleluya. Kemana sih Daniel yang masukkan, saudaraku? Ke gua singa, saudaraku ya. Ala dulu, saudaraku, itulah hukuman yang paling berat, saudaraku. Itu sama hukuman mati itu, saudaraku ya, masukkan ke gua singa. Nggak ada lagi ampunan itu, saudaraku. Kalau sudah masuk ke gua singa, belum pernah orang selamat, saudaraku. Belum pernah ceritanya ada orang selamat. Ayat 18. Dari sebuah batu yang diletakkan pada mulut itu, lalu raja mencabut dengan cincin materainya dan cincin materai pada musanya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat kekurangan apa-apa. Iya, artinya saudaraku ya, nggak ada yang bisa menolong manusia, nggak ada. Nggak ada yang bisa membuka, saudaraku ya, batu itu. Dan disahkan, saudaraku ya. Kemudian ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu, dan tidak menyuruh datang menghibur-hibur pun, dan dia tidak dapat tidur. Ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika raja menyingsing, bangunlah raja dan pergilah buru-buru ke gua singa. Selanjutnya, Dan ketika dia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah dia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggup kali ini melepaskan engkau dari singa-singa itu. iya, saudaraku. Raja ini, saudaraku ya, nggak tenang raja ini, saudaraku. Kemudian dikatakan, saudaraku ya, pagi-pagi sekali dikatakan dia langsung bangun dan pergi dikatakan dengan buru-buru ke gua singa. Dia pasti nggak bisa tidur memikirkan Daniel. Bagaimana nanti nasib Daniel ini ya? Dia yang suka berdoa, dia suka menyembah Tuhan. Raja ini selalu bertanya dalam hatinya, apakah sanggup Tuhan yang disembah Daniel sanggup menolong dia? Sehingga dikatakan saudara raja ini pagi-pagi dia datang dan dia berkata, saudara di sini dia berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, iya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengaturkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel Dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena percaya percaya kepada Allahnya. Saudaraku, Tuhan yang sembah Daniel adalah Tuhan yang kita sembah juga, saudaraku. Amin. Kalau Tuhan yang disembah Daniel sanggup menolong dia, saya yakin juga Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita semua di sini. Amin. Iya, saudaraku, dikatakan belum pernah ada selamat masuk ke gua singa hidup, saudaraku, tapi Daniel dia selamat.
Karena dikatakan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa, saudaraku. Dia selamat, saudaraku, dari hukuman mati, saudaraku, karena dia percaya kepada Tuhan, saudaraku. Nah, jadi saudaraku yang bilang kita hari ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang kita sembah. Amin. Dia pasti bela kita, saudaraku, anak-anaknya. Dia pasti bela saudara. Kita berdoa selalu menyembah Dia. Sudah kita memberi hidup kepada Dia, sudah melayani kita. Saya yakin Tuhan bela, Tuhan lihat itu, saudaraku. Sehingga akhirnya saudaraku ya Daniel pun, saudaraku ya, selamat, saudaraku ya, selamat Daniel. Dan raja sangat bersuka cita. Ayat 25, raja memberi perintah orang-orang yang telah menuduh Daniel, mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dari istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah merekam mereka, bahkan meremukkan tulang mereka. Inilah orang yang menabur apa, saudaraku? Menabur kejahatan, saudaraku ya, menuai kebinasaan. Iya, saudaraku ya, mereka, saudaraku ya, mengusik hamba Tuhan Daniel, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Amin. Iya, saudaraku yang mereka tadinya ingin menjatuhkan Daniel, ingin supaya Daniel dihukum mati, saudaraku. Mereka yang dihukum mati itu orang-orang berbuat jahat tadi, tapi Daniel dibela Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita ini sungguh-sungguh mengikut Tuhan, setia kita, orang jahat tadi bisa mereka yang semakin berbalik segala niat jahat mereka kepada mereka. Haleluya. Nggak bisa menyentuh saudara dan saya, karena ada Tuhan yang membela saudara dan saya. Amin. Nah, jadi saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Pastikan setiap hari kita mencari Tuhan. Amin. Iya. Daniel dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya yakin orang setia, orang mengasihi Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka berdoa, ada Tuhan yang membela hidupnya. Amin. Iya, ada Tuhan yang menolong hidupnya. Orang-orang jahat sudah nggak bisa menyentuhnya, karena Tuhan pasti bela. Tuhan melihat. Kita lihat di sini, saudara, orang-orang jahat tadi, mereka dimasukkan ke gua singa. Mereka menuai apa yang mereka lakukan. Mereka diremukkan, mereka dibinasakan. Tapi Daniel diangkat Tuhan. Dan ayat 26 berkata, kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh buminya. Pertama-tama kiranya kesejahteraanmu. 27. Bersama ini berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab Dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Haleluya. Nah, saudaraku, jadi adalah firman Tuhan hari ini. Saya bersyukur Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang dahsyat, yang pasti menolong orang-orang yang datang kepadanya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya panggilkan musik, kita akan menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bilang kepada hati kami orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ketika Raja Asa mengalami masa-masa sukar, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menolong, sehingga orang-orang Ethiopia mereka dikalahkan, dipukul kalah oleh Tuhan. Ketika Hizkia berdoa berseru, di saat dia mengalami sakit dan hampir mati, dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya, dan Tuhan mendengar melihat air matanya, sehingga dia ditambahkan Tuhan yang tahun dia sehat. Demikian juga Daniel Tuhan Yesus. Ketika banyak orang berniat jahat kepada Daniel,
merencanakan yang jahat kepada Daniel. Tapi Daniel tetap mencari Tuhan, tetap berdoa menyembah Tuhan, dan Tuhan bela hidupnya. Dia selamatkan dari gua singa, cengkeraman singa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Allahnya Raja Asa adalah Allah yang kami sembah juga sekarang ini. Allahnya Raja Hizkia adalah Raja Tuhan yang kami sembah juga sekarang ini. Bahkan Allah yang disembah Daniel juga Allah yang kami sembah juga sekarang ini. Tuhan Yesus, Daniel selamat dari cengkeraman singa, gua singa, karena ia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mencari-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mencari Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Kami beri hati kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena Kau beri upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Kerajaan-Mu kekal ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
menyembah Tuhan di kala satu hari. Hari itu adalah surat perintah larangan. Dia tidak bisa berdoa, dilarang berdoa. Dia dilarang menyembah Tuhannya. Apabila dia melanggar perintah itu, dia akan dimasukkan ke gua singa. Tapi Daniel menyadari dia hidup karena Tuhan. Dia hidup karena mujizat Tuhan. Beberapa kali Tuhan menolong dia ketika mengalami masa sukar. Tuhan menolong dia. Dan Daniel menguatkan hatinya. Dan dia kuatkan, teguhkan hatinya. Kalau dulu ditolong Tuhan, sekarang juga pasti ditolong Tuhan. Dia tetap datang menyembah Tuhan. Tetap dia berlutut kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan, membela. Dia membela diri di hadapan Tuhan agar Tuhan menolong dia ketika dia masa-masa sukar. Dan saudara, kita tahu Tuhan Daniel adalah Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang membukakan jalan. Dan hari ini kita yakin percaya Tuhan yang sama akan menolong kita juga dalam setiap keadaan kita. Katakan sama-sama, aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib dari kerjanya. Aku percaya. Lihat imani, janjikan lagi bersama-sama. Aku percaya ada mujizat. Amin. Jadilah Tuhan. Aku percaya Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Perbuatan ajaib dari kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Kami percaya masih ada mujizat, Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lihat Tuhan bertindak menolong kami. Kami lihat Tuhan, Tuhan membela kami di sini Tuhan Yesus. Kau tolong juga umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi kami. Nyatakan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan. Bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang menolong, membela kami. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan menolong Daniel dari cengkraman mulut singa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau juga pasti menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mohon hari ini Roh Kudus kerjakan hati kami agar kami semua bersungguh hati mencari Tuhan, bersungguh hati kami mengikut Tuhan Yesus. Kami setia Tuhan Yesus. Ada upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lihat tangan Tuhan menopang kami semua di tempat ini. Dan kami lihat Tuhan bahwa kami kemenangan di tempat di daerah ini Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sanggup melakukan. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan Yesus. Tuhan, kami mohon hari ini kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami di daerah ini dan Tokasa ini Tuhan, Tambuse Utara ini Tuhan. Bukakan jalan bagi kami Tuhan Yesus. Kiranya selamatkan jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan Yesus. Sertai kami Roh Kudus agar kami bisa menjangkau mereka kepada-Mu Tuhan Yesus. Buatlah berhasil di sini pelayanan kami Tuhan Yesus. Dan bisa kami muridkan jiwa-jiwa di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah datang hari ini ibadah, bila mereka setia dan kami terus berbuah bagi kerajaan surga. Kami lihat Tuhan ada keajaiban Tuhan nyatakan bagi kami. Kami lihat ada pertolongan-Mu yang sungguh dahsyat bagi kami. Kami lihat Tuhan bela kami di sini Tuhan. Kalau enggak Tuhan bela kami, kami tidak mampu ya Tuhan Yesus. Bela kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan.
Tolonglah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur bagimu Tuhan Yesus. Dalam nama kami berdoa, kami terima mujizat-Mu hari ini Tuhan. Kami terima pertolongan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama kami berdoa. Kami ucap syukur dan hati kami ini Tuhan. Kami buat suatu perjanjian di hati kami. Apapun yang terjadi, kami harus setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu hari ini. saya datang kepadamu hari ini. Saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh mencari. Saya mau setia mengikut Tuhan Yesus. Saya mau setia mengikut Yesus. Tolong saya Tuhan Yesus. Tolong saya Roh Kudus, Saya mau agar hati saya tetap mengasihi Tuhan, tetap mengasihi, sungguh-sungguh mencari Tuhan. sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya melakukan apa yang baik di mata Tuhan, Apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan, apa yang benar, apa yang berkenan di hati Tuhan. yang benar di Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, serahkan kepada pendeta pengumuman kita supaya kita